Kisahkan inspirasi Desa Bakis. Baik lagi program Obat Hati bersama Irwan Anda di tema membangun rumah tangga yang berorientasi terhadap akhirat. Untuk sahabat Kis silahkan bertanya. Dan kita masih bersama Al-Ustaz kita sahabat Kis, Ustaz Martua dari MTSPD. Dan kita kayaknya memasuki pertanyaan yang pertama sahabat Kis. Ya, kita bacakan dulu pertanyaan yang pertama dari Melda di Batuna 2. Sesuai tema Ustadz, kira-kira bagaimana gambaran pergaulan suami istri dalam rumah tangga Rasulullah? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih pada Bunda Nelda yang bertanya tentang bagaimana gambaran pergaulan antara suami dan istri dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW dalam kesehariannya tentunya tidak jauh berbeda dengan rumah tangga kaum muslimin sebagaimana yang kita jalani hari ini. Oleh karena itu rumah tangga Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang bersahaja, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dimana rumah tangga itu tentunya juga tidak jauh lepas dari yang namanya masalah. Dan juga tentunya rumah tangga Rasulullah SAW juga ada diantaranya suka duka sebagaimana rumah tangga yang dialami oleh kaum muslimin hari ini. Oleh karena itu rumah tangga Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang tentunya di dalam tuntunan daripada manusia yang mulia itulah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sudah seharusnya rumah tangga Rasulullah menjadi suri toladan bagi seluruh kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik bagi kalian adalah yang terbaik di rumah tangganya, dan kata Nabi, aku adalah yang terbaik di antara keluargaku. Oleh karena itu sudah sepatutnya rumah tangga kaum muslimin meniru bagaimana Rasulullah SAW di dalam menjalankan rumah tangganya. Walaupun misalnya rumah tangga Rasulullah SAW itu hidup dalam kebersahajaan, artinya betapa sering rumah tangga Rasulullah SAW itu justru lebih sering dalam keadaan lapar daripada kenyang. Kadang-kadang rumah tangga Rasulullah SAW itu hari itu tidak ada makanan, sehingga Rasulullah SAW pada hari itu berpuasa. Kadang-kadang ketika Rasulullah pulang ke rumah istrinya Aisyah, kemudian Rasulullah bertanya, hal indaka kulli syai', adakah sesuatu yang bisa dihidangkan? Nah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ya Rasulullah. Maka kalau begitu kata Rasulullah, aku berpuasa. Itulah rumah tangga yang mulia, rumah tangga manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu rumah tangga yang lebih mengutamakan orientasi akhirat daripada kehidupan di dunia. Rasulullah adalah pribadi yang tidak suka menumpuk-numpuk harta. Bahkan Rasulullah pernah ketika telah selesai melaksanakan sholat, kemudian beliau segera berdiri dan bergegas pulang ke rumahnya. Beliau ingat bahwa masih ada suatu benda yang berharga di rumah beliau, kemudian beliau segera mensedekahkannya, memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah rumah tangga manusia mulia, rumah tangga yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Bahkan rumah tangga Rasulullah SAW itu ya, tentunya selain daripada dia bersahaja, juga diisi dengan amal-amal soleh, di mana rumah tangga Rasulullah SAW itu adalah rumah tangga yang terbaik, rumah tangga yang mereka juga berjuang untuk tegaknya Islam, tegaknya agama Allah, di mana istri-istri Rasulullah itu bukan saja mendampingi Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan bahagia, tetapi juga istri-istri beliau adalah istri-istri yang senantiasa istiqomah mendampingi beliau, menghibur beliau ketika beliau dalam keadaan berduka, ketika manusia mulia itu dalam keadaan terpuruk, sebagaimana Khadijah menghibur baginda Nabi Muhammad SAW waktu beliau ketakutan
Kemudian pulang ke rumah ketika menerima wahyu pertama, lalu Khadijahlah yang menenangkan suaminya, Khadijahlah yang menghibur Rasulullah SAW, Khadijahlah yang senantiasa menjadi penguat dakwah bagi Rasulullah SAW dan menyemangati Rasulullah dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah selayaknya rumah tangga kaum muslimin, terutama bagi istri, senantiasa mensupport suaminya, terutama di dalam meningkatkan amal soleh, senantiasa mendampingi suaminya, bukan hanya ketika suaminya dalam keadaan bahagia, tetapi juga senantiasa berada di sisi suaminya ketika suaminya dalam keadaan terpuruk, tetap menyemangati rumah tangga itu, walaupun mungkin di dalam rumah tangga itu menghadapi masalah. Di dalam kehidupan mungkin saja ada masalah ekonomi, mungkin saja ada masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, mungkin saja ada masalah yang berkaitan dengan anak-anak. Maka kesabaran, keikhlasan, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijadikan sebagai panduan untuk mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rumah tangga manusia mulia itu bukan rumah tangga yang tidak ada konflik. Ada konflik-konflik di rumah tangga Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana agar rumah tangga dan konflik itu dikelola menjadi amal soleh dan kebaikan, menjadi bernilai pahala, bukan menjadi konflik yang terus-menerus sehingga berujung pada rusaknya bangunan rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang mengutamakan pahala kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Rumah tangga Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang lebih mengejar nilai-nilai akhirat dibandingkan mengejar nilai-nilai dunia. Kenapa? Karena rumah tangga Rasulullah SAW dan istri-istri beliau Ummul Mukminin yang mulia itu, mereka sadar dan paham bahwa kehidupan akhirat adalah lebih baik, bahwa kehidupan akhirat tidak ada nilainya dibandingkan kehidupan dunia. Makanya istri-istri Rasulullah itu berkorban dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan sungguh-sungguh mereka beramal soleh demi mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi bersama dengan suami tercinta, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah ketika Rasulullah menawarkan kepada istri-istrinya, apakah memilih kehidupan harta dunia daripada kehidupan akhirat. Tetapi istri-istri itu, Ummul Mukminin yang mulia itu, lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan harta dunia yang tidak seberapa nilainya. Itulah rumah tangga mulia, rumah tangga yang menjadi contoh bagi umat Islam adalah rumah tangga yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Bukan hanya mereka mengorbankan harta, tenaga, waktu, pikiran, bahkan jiwa pun mereka pertaruhkan demi memperoleh keuntungan akhirat dan kebahagiaan akhirat yang sesungguhnya. Jangan sampai rumah tangga kaum muslimin ini terbalik, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Tapi seharusnya adalah lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, sebagaimana telah dicontohkan suri tauladan kita sepanjang zaman. Itulah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada Bu Nelda. Barakallahu fikum. Lantas Ustaz, bagaimana pandangan agama Islam tentang mementingkan akhirat, sehingga mungkin kita sebagai orang-orang gitu ya Ustaz, sehingga kita lalai terhadap kewajiban dunia, misalnya bekerja ataupun mungkin memenuhi nafkah keluarga. Bagaimana Ustaz? Iya. Jadi jangan sampai rumah tangga kaum muslimin itu, baik suami, istri, dan anak-anak, karena mereka sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar materi, sampai lupa dengan sholat 5 waktu, lupa dengan kewajiban-kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mengejar nilai materi sehingga lebih mengutamakan misalnya mengorbankan akhiratnya, seperti misalnya lebih memilih harta-harta yang bernilai haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang sifatnya bernilai halal. Kadang-kadang
apa namanya, manusia hari ini mengatakan jangankan yang halal katanya, yang haram aja dapat sudah syukur katanya kan. Nah, ini adalah apa, rumah tangga atau prinsip orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jangan sampai karena kita mengejar nilai-nilai dunia, nilai-nilai materi, sehingga kita lupa dan lalai akan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti kewajiban berdakwah, kewajiban menyampaikan Islam, kewajiban berpuasa Ramadan, apalagi ini sudah dekat. Nah, ini kita sudah mau berakhir di bulan Rajab, masuk Sya'ban, nanti Ramadan. Gara-gara dia misalnya sibuk bekerja sehingga tidak melaksanakan kewajiban puasa, ya kan? Tidak melaksanakan kewajiban menutup aurat, gara-gara bekerja dia mengorbankan nilai akhiratnya, sehingga dia mau membuka auratnya demi mengejar nilai materi duniawi hanya gara-gara supaya diterima bekerja misalnya kan. Nah, gara-gara ingin disebut ayah yang toleran, ibu yang toleran, lalu kedua orang tua membiarkan anaknya selalu bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengutamakan nilai-nilai pandangan manusia daripada pandangan Allah, maka ini adalah rumah tangga yang rugi nanti di akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai nilai-nilai materi itu memalingkan kita dari nilai yang lebih berarti. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi itulah negeri akhirat, itu darul qaror. Oleh karena itu, sudah seharusnya kaum muslimin ya tidak memilih ya nilai-nilai materi kebahagiaan dunia yang justru membuat rugi di akhirat. Nah, tetapi pilihlah kebahagiaan di dunia, nilai-nilai kebahagiaan dunia ini yang juga nanti mendatangkan kebahagiaan di akhirat dengan tetap taat dan dilandasi iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Alisa. Kalau misalnya Ustaz, bagaimana pandangan Islam kalau misalnya kita lebih mementingkan akhirat daripada dunia ini, gitu ya, sehingga lalai mungkin untuk menafkahi keluarganya, gitu Ustaz. Gimana? Iya. Ada juga memang orang yang seperti itu, misalnya kan dengan alasan dia dakwah gitu kan, tetapi mengabaikan juga kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan memberikan rumah, tempat tinggal yang layak, kemudian pakaian, pendidikan, lupa akan kewajibannya mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya, meluruskan mereka dari kesalahan, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Oleh karena itu, jangan sampai ya misalnya mengejar akhirat tetapi melalaikan kewajiban. Nah, ini juga tidak baik. Nah, hendaklah seimbang. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa sesuai dengan kesanggupanmu. Artinya takwa yang seimbang antara nilai dunia dan nilai akhirat. Jangan dia misalnya dulu ada sahabat yang bercita-cita, misalnya dikisahkan dalam hadis, saya selama hidup ini akan sholat saja, saya akan zikir saja. Lah, kita ini kan masih di dunia, ada hak-hak orang lain yang harus kita jaga, ada hak istri yang harus kita berikan, ada hak anak-anak, baik itu perhatian, baik itu nafkah. Maka ini jangan sampai gara-gara kita sibuk misalnya tahajud semalaman, terus lupa akan perhatian kepada istri, perhatian kepada anak-anak, ini juga tidak baik. Maka rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, aku adalah nabi, tetapi aku juga menikah, aku juga memiliki anak. Nah, maka sama dengan rumah tangga kaum muslimin seharusnya, ya. Walaupun rumah tangga itu ada anak-anaknya, kemudian ada istri dan suaminya, tetapi istri, suami, dan anak-anak itu justru semakin menjadikan mereka mendapatkan ridho dan pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana rumah tangga dicontohkan oleh Rasulullah, bukan dengan mengabaikan salah satunya, misalnya karena ingin mengejar pahala akhirat lalu tidak menikah, misalnya kan menjomblo seumur hidup. Ini nggak benar juga gitu, karena ada orang bercita-cita jomblo seumur hidup hanya karena ingin menjadi yang paling terbaik di hadapan Allah. Ini juga tidak pas. Karena Rasulullah mencontohkan, walaupun beliau orang yang paling baik amalnya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau juga berumah tangga, beliau menikah, beliau bekerja, menafkahi suami. Bahkan Rasulullah kadang-kadang
justru beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya yang rusak. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah menyeimbangkan antara nilai-nilai kehidupan akhirat dan nilai kehidupan dunia. Jangan sampai karena mengutamakan dunia melupakan akhirat, dan jangan pula gara-gara mengutamakan akhirat melupakan dunianya. Begitu Mbak Alisa yang bisa kita jelaskan. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari silakan. Allah di Pudun. Lebih penting mana Ustaz dalam memilih pasangan, agama, akhlak, atau status ekonomi? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih pada hamba Allah dari Pudun. Lebih utama mana memilih kehidupan karena ekonomi, agama, atau apa tadi satu lagi? Akhlak. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seseorang itu karena 4. Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Dinikahi seseorang itu karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasfar bizatid din taribat yadak. Maka pilihlah nilai agama, insya Allah akan berkah kedua tanganmu. Jadi kalau ada pilihan ekonomi, apa tadi lagi? Akhlak, kemudian agama, maka pilihlah agama. Karena orang yang beragama pasti dia berakhlak. Karena sahabat pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana hulukul Quran, bahwa akhlaknya Nabi itulah Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, kalau kita memilih agama, insya Allah akan berkah kedua tangan kita. Karena kalau ekonomi itu bisa dicari bersama Mbak Lisa, ya kan? Kalau kita memilih pasangan, mungkin dia pasangan yang belum mapan misalnya kan, maka boleh saja nanti setelah menikah, kedua pasangan itu suami istri bisa berjuang bersama-sama, memperbaiki kehidupan mereka, berusaha dengan sungguh-sungguh. Bukankah Allah menjamin bahwa orang yang menikah akan Allah cukupkan rezekinya selama mereka berikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah karena agamanya, karena orang yang beragama pasti sudah berakhlak. Dan dikatakan oleh Aisyah bahwa akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran, maka akhlak adalah apa yang Allah sampaikan di Al-Quran. Artinya apa? Siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, berarti dia adalah orang yang memiliki akhlak dan adab. Karena akhlak itu bukan hanya sekedar dipandang baik. Dia diamalkan bukan karena dia baik dari pandangan manusia saja, tetapi dia memang diperintahkan oleh Allah. Baik dalam pandangan manusia belum tentu baik dalam pandangan Allah. Tetapi apa yang Allah katakan baik, pasti baik bagi manusia. Oleh karena itu, seseorang berakhlak baik bukan hanya karena baik di pandangan manusia, tetapi dia ada nilai perintah di sana. Kenapa seorang itu jujur, suka menolong, amanah? Kan itu akhlak-akhlak yang baik. Karena memang Allah yang perintahkan. Jadi seorang itu jujur, amanah, baik, suka menolong, berbakti kepada orang tua, istri berbakti kepada suami, suami bertanggung jawab kepada istri, itu bukan hanya karena dia dinilai baik dari pandangan manusia, tetapi karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dia bernilai baik, tetapi juga dia menjalankan sekaligus kewajiban apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, pilihlah agamanya. Karena ekonomi bisa dicari, insya Allah agama akan mendatangkan akhlak. Barakallahu fikum. Demikian kepada Mbak penanya dari Pudun. Mohon bermanfaat. Ini mungkin seputar pertanyaan yang mungkin Ustaz memilih yang tidak menikah di dunia ini. Itu bagaimana Ustaz? Apakah memang dia nggak ada jodoh di sini, atau misalnya dia ada jodoh ya Ustaz? Selain sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, yang tertulis itu bagaimana Ustaz? Bagaimana dengan orang yang tidak ada jodohnya di dunia, begitu kan? Sebagaimana dikatakan orang, life is a choice. Hidup adalah pilihan. Dan seorang hamba Allah akan dihisab berdasarkan pilihan dia di hari akhirat kelak. Mungkin ada orang yang memilih untuk tidak menikah, begitu kan? Maka tentunya kita lihat dulu
kenapa dia tidak menikah atau kenapa dia menunda menikah. Kalau alasannya adalah dikarenakan alasan syar'i, maka dia tidak ada dosa baginya, tidak ada salah baginya kan. Misalnya dia tidak menikah misalnya mungkin karena ada cacat di dalam dirinya barangkali, atau mungkin dia menikah karena mungkin ada penyakit misalnya, penyakit yang menular atau berbahaya misalnya. Maka kan kalau dia menikah justru malah membuat orang malah terzalimi begitu kan. Maka dilihat dulu apa alasan seseorang itu untuk memutuskan dirinya tidak menikah. Menikah atau tidak menikah itu kan adalah pilihan. Jadi kalau disebut belum ketemu jodohnya, ya dicari. Ya dicari orang mana yang mau menikah dengan kita gitu kan. Bukan sembarangan mencari jodoh. Makanya mencari jodoh itu dikatakan oleh Rasulullah, fasfar bijati, dipilihlah karena agamanya. Sebab apa? Jangan cuma memilih jodoh karena cocok isi rekening, Mbak Alisa. Ya kan? Karena kalau berbicara kaya, ya Fir'aun lebih kaya. Bahkan Fir'aun itu penguasa Mesir gitu kan. Saya memang tidak tahu kekayaan Fir'aun begitu kan. Bahkan dulu Aisyah itu kalau dia mau, ya kalau ibarat kata sekarang itu bermandikan emas dan permata. Tetapi pada kisahnya Aisyah tidak bahagia hidup bersama Fir'aun, walaupun Fir'aun itu secara ekonomi sangat matang dan cukup begitu kan. Mesir punya dia semua gitu kan. Tapi ternyata ekonomi tidak menjadi jaminan seseorang untuk bahagia. Kenapa? Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui kenabian daripada Rasul-Rasul Allah, maka tidak ada nilainya kebahagiaan dunia dan materi itu. Sebab betapa banyak orang mendapatkan materi tetapi justru belum menemukan kebahagiaan. Yang ada justru malah semakin pusing begitu kan. Banyak usaha di sana sini bukan malah tenang gitu, malah makin tak bisa tidur gitu. Oleh karena itu orang-orang yang tidak ada jodohnya di dunia ini, boleh jadi nanti Allah berikan dia jodoh di akhirat. Ya kan? Misalnya seperti Maryam misalnya kan. Maryam adalah wanita suci yang dia tidak punya suami tapi punya anak begitu. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa nanti jodohnya Maryam di akhirat? Maka dikatakan oleh ulama adalah jodoh yang sesuai tingkat imannya dengan tingkat keimanan Maryam. Ya, itu salah satu misalnya contoh-contoh daripada contoh yang tidak ada jodohnya misalnya kan. Banyak juga para ulama-ulama kita dulu yang mereka belum sempat menikah tapi sudah keburu meninggal dunia karena sibuk menulis buku, sibuk menuntut ilmu. Maka kalau ada orang menunda mendapatkan jodoh karena alasan menuntut ilmu, karena misalnya hal-hal yang memang secara syar'i tidak dilarang, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah nanti kalau misalnya dia memilih untuk tidak menikah seumur hidup, bukan karena hal-hal yang bernilai akhirat, tetapi hanya karena hal-hal yang bernilai duniawi, misalnya sibuk mengejar karir kan, terus lalu tidak menikah-nikah gitu kan. Ini sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu langkah baiknya walaupun mengejar karir boleh S2, S3 sampai yang tinggi-tinggi, tapi jangan lupa juga dengan akhirat kita, yaitu di mana dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang telah menikah itu menyempurnakan setengah agamanya kan. Sempurna setengah agamanya kan, luar biasa orang yang menikah itu. Masa kita tidak mau menyempurnakan setengah agama? Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita, yaitu dengan menikah menyempurnakan setengah agama, sehingga jangan lagi ada sampai jomblo abadi ya. Jomblo seumur hidup. Maka menikahlah, insya Allah akan berkah kedatangan kita. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Adis. Baiklah Ustaz, mungkin kita jeda sebentar dulu. Dan untuk sahabat KIS jangan kemana-mana, nanti selepas iklan kita akan hadirkan kembali untuk jawaban pertanyaan yang sudah hadir sahabat KIS. Tetaplah berpaling di 106,6 KIS FM, inspirasi Anda.